Identitas merek. Tahap ini melibatkan pembentukan kesadaran merek dan menciptakan citra merek yang unik dan menguntungkan. Hal ini mencakup pengembangan identitas merek yang jelas, seperti nama merek, logo, dan elemen visual lainnya, serta menentukan misi, nilai, dan kepribadian merek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah mengenali dan membedakan merek dari para pesaingnya. Maka merek. Pada tahap ini, fokusnya adalah menciptakan asosiasi merek yang kuat dan membangun hubungan merek yang bermakna dengan pelanggan. Hal ini melibatkan pembentukan persepsi dan keyakinan tentang merek, mengaitkannya dengan atribut, manfaat, dan nilai tertentu yang beresonansi dengan audiens target. Tujuannya adalah untuk membangun citra merek yang positif dan khas yang membedakan merek tersebut dan menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan pelanggan. Tanggapan merek. Tahap ini melibatkan pemunculan respons pelanggan yang tepat terhadap merek melalui upaya pemasaran, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan. Hal ini termasuk menciptakan sikap, persepsi, dan niat pembelian yang positif di antara pelanggan, membangun loyalitas, kepercayaan, dan advokasi merek juga merupakan komponen utama dari tahap ini karena bertujuan untuk menumbuhkan respons pelanggan yang kuat dan menguntungkan terhadap merek. Resonansi merek, tahap terakhir berfokus pada pencapaian hubungan yang mendalam dan bertahan lama antara merek dan pelanggannya. Hal ini melibatkan penciptaan ikatan yang kuat dengan pelanggan, yang mengarah pada keterlibatan aktif dan loyal dengan merek. Resonansi merek ditandai dengan tingkat loyalitas, keterikatan, dan komunitas pelanggan yang tinggi, serta pembelian berulang dan rekomendasi positif dari mulut ke mulut. Tujuannya adalah untuk menciptakan merek yang menjadi bagian integral dari kehidupan pelanggan dan secara konsisten memberikan nilai dan kepuasan. Dengan melewati 4 tahap ini, sebuah merek dapat membangun hubungan yang kuat dan langgeng dengan para pelanggannya yang pada akhirnya mengarah pada ekuitas merek yang tinggi dan keunggulan kompetitif. Brand building blocks. Identitas merek. Identitas merek mencakup elemen-elemen visual dan verbal yang mendefinisikan merek, termasuk nama merek, logo, tagline, dan aset visual lainnya. Ini juga melibatkan misi, nilai, dan kepribadian merek. Membangun identitas merek yang jelas dan menarik membantu membedakan merek dari pesaing dan menciptakan citra yang unik dan mudah dikenali di benak konsumen. Makna merek berfokus pada menciptakan asosiasi merek yang kuat dan menjalin hubungan yang bermakna dengan konsumen. Ini melibatkan membentuk persepsi dan keyakinan tentang merek, mengaitkannya dengan atribut, manfaat, dan nilai tertentu yang resonan dengan audiens target. Dengan menciptakan citra merek yang positif dan khas, perusahaan dapat membangun hubungan emosional dengan konsumen dan membedakan merek mereka di pasar. Tanggapan merek. Tanggapan merek melibatkan merangsang tanggapan pelanggan yang tepat terhadap merek melalui upaya pemasaran, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan. Ini termasuk menciptakan sikap merek yang positif, persepsi, dan niat pembelian di kalangan konsumen. Membangun loyalitas merek. Kepercayaan dan advokasi juga merupakan komponen kunci dari tahap ini karena bertujuan untuk membudayakan tanggapan pelanggan yang kuat dan menguntungkan terhadap merek. Hubungan merek mewakili tingkat koneksi dan keterlibatan tertinggi antara merek dan pelanggannya. Ini melibatkan menciptakan ikatan yang kuat dengan konsumen, yang mengarah pada keterlibatan aktif dan loyal dengan merek. Pembangunan hubungan merek berfokus pada memupuk hubungan yang dalam dan langgeng, tingkat tinggi loyalitas pelanggan, keterikatan, dan komunitas, serta pembelian ulang dan rekomendasi positif dari mulut ke mulut. Customer Brand Equity Pyramid adalah model yang dikembangkan oleh Kevin Landkeller yang mengilustrasikan langkah-langkah dan tingkatan dalam membangun merek yang kuat dengan pelanggan. Piramida ini terdiri dari 4 tingkat utama. Masing-masing mewakili tahap yang berbeda dalam proses pembangunan merek. Identitas merek. Di dasar piramida adalah identitas merek, yang berfokus pada penciptaan kesadaran dan pengakuan merek.
Tingkat ini bertujuan untuk membangun kehadiran merek yang kuat dan khas di benak konsumen. Hal ini melibatkan pembangunan brand salience, memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah mengenali dan mengingat merek tersebut, dan memahami elemen-elemen identitas intinya seperti nama merek, logo, dan aset visual. Dua makna merek brand planning. Tingkat kedua dari piramida ini adalah makna merek yang melibatkan penciptaan asosiasi merek yang kuat dan membangun hubungan yang berarti dengan konsumen. Tingkat ini bertujuan untuk membentuk persepsi dan keyakinan tentang merek, mengaitkannya dengan atribut, manfaat, dan nilai tertentu yang beresonansi dengan audiens target. Hal ini berfokus pada membangun citra. Tanggapan merek. Tingkat ketiga adalah respons merek, yang berfokus pada memunculkan respons pelanggan yang tepat terhadap merek. Tingkat ini melibatkan penciptaan sikap, persepsi, dan niat beli yang positif di antara konsumen. Hal ini juga mencakup membangun loyalitas, kepercayaan, dan advokasi merek yang bertujuan untuk menumbuhkan respons pelanggan yang kuat dan menguntungkan terhadap merek. Resonansi merek di puncak piramida adalah resonansi merek yang mewakili tingkat tertinggi dari hubungan dan keterlibatan antara merek dan pelanggannya. Tingkat ini melibatkan penciptaan ikatan yang kuat dengan konsumen, yang mengarah pada keterlibatan aktif dan loyal dengan merek. Resonansi merek berfokus pada pembinaan hubungan yang mendalam dan bertahan lama, loyalitas pelanggan, keterikatan, dan komunitas yang tinggi, serta pembelian berulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut yang positif. Hasil dan kesimpulan model CBBI menekankan pentingnya menciptakan jenis pengalaman yang tepat dengan produk dan layanan serta program pemasaran yang menyertainya, sehingga pikiran, perasaan, citra, kepercayaan, persepsi, dan opini yang diinginkan menjadi terkait dengan merek. Membangun merek yang kuat melibatkan 4 langkah. Membangun identitas merek, menciptakan makna merek, memunculkan respons merek, dan menjalin hubungan merek yang ditandai dengan loyalitas yang kuat dan aktif. Blok pembangunan merek yang paling berharga, resonansi merek, terjadi ketika semua blok pembangunan merek lainnya terbentuk yang mengarah pada manfaat seperti premi harga yang lebih besar dan program pemasaran yang lebih efisien. Kesimpulan, model CBBI memberikan tolok ukur bagi merek untuk menilai kemajuan mereka dalam upaya membangun merek dan berfungsi sebagai panduan untuk inisiatif riset pemasaran. Model ini merupakan sarana yang komprehensif untuk membahas topik-topik branding yang penting dan memberikan wawasan serta panduan yang berguna untuk membantu para pemasar dalam menentukan arah strategis dan menginformasikan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan merek.